Elim. Sebelum kita memulai dalam pembelajaran kita, mari sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyikan pujian kita, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Sebelum kami memulai dalam pembelajaran kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Roh Kudus menuntun setiap kami agar kami mengerti, memahami, serta melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, Tuhan, jikalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkan untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Amin. Adik-adik, pagi hari ini Keintan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Yesus Penolongku. Nah, sebelum Keintan menjelaskan kebenaran firman Tuhan, Keintan akan menyampaikan apa itu penyakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit yang dapat membawa kematian. Penyakit kusta adalah penyakit yang membuat seseorang yang terkena kusta itu penuh dengan luka-luka. Bahkan orang itu akan diasingkan, akan dijauhi dari semua orang, dan saat dia lewat, dia harus berteriak, "Kusta, kusta, kusta," dan orang semua harus pergi menyingkir darinya. Nah, adik-adik, dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ada orang yang menderita penyakit kusta. Ia tersungkur dan ia datang kepada Tuhan. Ia meminta pertolongan kepada Tuhan. Ia mengatakan kepada Tuhan bahwa, "Tuhan, jika Tuhan mau, tolong tahirkan saya." Nah, apa yang Tuhan katakan? "Ya, saya mau dan saya mau mentahirkanmu." Akhirnya orang itu mendapat kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Nah, adik-adik, sebagai orang-orang percaya, kadangkala kita meragukan kuasanya Tuhan. Saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan, saat kita dalam mara bahaya, kita dalam kesakitan, atau kita memiliki banyak pergumulan, kita lupa datang kepada Tuhan. Kita harus belajar dari orang kusta ini. Orang kusta ini menunjukkan satu contoh yang luar biasa. Saat dia menderita, saat dia sakit, dia datang kepada orang yang tepat, yang meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, sebagaimana kita orang-orang percaya, apalagi sekarang di masa-masa seperti ini, mungkin keluarga kita kekurangan ekonomi, mungkin adik-adik melihat papa mama tidak bekerja lagi atau nggak ada uang. Nah, adik-adik harus datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, katakan kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menunggu adik-adik. Ia menunggu dan ia menanti adik-adik untuk menyampaikan apapun yang adik-adik butuhkan. Kalau adik-adik membutuhkan pertolongan dalam belajar, adik-adik membutuhkan hikmat, adik-adik membutuhkan kepintaran, minta kepada Tuhan. Karena kita percaya kalau orang kusta saja Tuhan dapat sembuhkan, apalagi kepintaran, apalagi kecerdasan, apalagi meminta kepada Tuhan uang atau lain sebagainya. Keintan percaya Tuhan akan memberikan kepada kita, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan adik-adik nggak boleh lupa, yang harus adik-adik lakukan adalah seperti orang kusta ini, datang kepada orang yang tepat dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, seperti judul khotbah pada pagi hari ini, Yesus
penolongku, mari jadikan Yesus sebagai penolong dalam hidup adik-adik. Saat adik-adik merasa kesusahan, saat adik-adik melihat tetangga-tetangga adik-adik membutuhkan pertolongan, ataupun saat adik-adik melihat orang lain belum mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, minta pertolongan kepada Tuhan untuk memberikan kamu hikmat, agar kamu dapat menyampaikan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari sama-sama kita jadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam setiap kehidupan kita. Intan percaya, apapun jadi pergumulan kita, apapun jadi permasalahan kita, dapat Tuhan selesaikan seperti orang kusta ini. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kami. Kami belajar seperti orang kusta ini datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan. Kami percaya di waktu Tuhan yang tepat, Tuhan akan menolong setiap kami, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan dalam masa pembelajaran kami pun, Roh Kudus menolong setiap kami, berikan kami hikmat, kepintaran, agar semua ilmu yang kami terima dapat kami salurkan dalam masa depan kami. Bahkan guru-guru yang mengajar pun Tuhan membalas mereka berlipat kali ganda, menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menuntun setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.